Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Kiki Inggisaryani dalam pembelajaran IPS untuk kelas 9 SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang teori pergeseran benua dan lempeng tektonik. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu siswa mampu menjelaskan teori pergeseran benua dan faktor penyebabnya. Sistem penilaian yang Bu Wiki pakai ada dua. Yang pertama pengetahuan, nanti kamu diharapkan mampu menjelaskan lempeng penyebab pergeseran benua. Kemudian untuk penilaian keterampilan diharapkan kalian mampu menggambarkan 3 jenis batas pertemuan antara lempeng-lempeng benua. Untuk KKM hari ini adalah 70 ya. Nah, pertama sebelumnya mari kita akan belajar tentang sejarah perkembangan muka bumi. Menurut Alfred Lohan Wegener, dia mengemukakan teori yang disebut dengan teori apung atau pergeseran benua. Jadi dulu dikatakan oleh Wegener bahwa mulanya di muka bumi ini hanya ada satu benua dan satu samudra. Benuanya dinamakan sebagai Pangea dan samudranya dinamakan sebagai Tethys. Pada zaman Trias, akhir Pangea mengalami perpecahan menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Sekitar 65 juta tahun yang lalu, semuanya memisah sehingga tampak seperti saat ini. Tetapi dataran India masih belum bersatu dengan Asia. Nah, mari kita lihat berikutnya, yaitu tentang benua pada saat zaman pertama kali masih bersatu. Ini terjadi sekitar 237 juta tahun yang lalu sebelum Masehi, di mana semua benua itu bersatu dan hanya ada satu samudra. Nah, zaman ini dinamakan sebagai zaman Early Triassic. Kemudian wilayah tadi yang awalnya bersatu itu berpisah menjadi dua, ada Gondwana dan Laurasia. Yang atas kalian bisa lihat sendiri pada gambar, itu adalah gambar dari benua Laurasia. Dan yang di bawah ekuator itu adalah benua Gondwana. Ini dinamakan sebagai zaman Jurassik. Yang biasanya kalian bisa melihat pada zaman Jurassik ini banyak binatang-binatang atau tumbuhan-tumbuhan yang ukurannya sangat besar. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kamu bisa bayangkan seperti ini, di situ tertulis plus 250 Masehi. Ini adalah gambar benua ke depannya, future worlds. Jadi gambar ke depannya. Suatu saat semua benua yang ada di muka bumi ini akan tetap bersatu kembali. Hal itu terbukti karena adanya pergeseran lempeng. Nah, ini namanya modern worlds atau biasa kamu lihat yang saat ini. Nih benuanya ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa dan ada benua Australia. Sedangkan untuk samudranya ada samudra Pasifik, ada samudra Atlantik, ada samudra India dan ada samudra Arktik. Yang paling utara sendiri kalian bisa lihat. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik pelapisan bumi. Dunia ini terdapat 6 lempeng utama. Lempeng inilah yang menjadikan benua yang ada di muka bumi itu bergeser. Yang awalnya bersatu, kemudian memisah menjadi 2 Gondwana dan memisah seperti saat ini 5 benua yang dinamakan sebagai benua modern dan akhirnya nanti akan bersatu kembali, namanya dunia future atau dunia yang masa depan. Nah, 6 lempeng utamanya itu ada lempeng Afrika, kemudian lempeng Amerika, di mana lempeng Amerika sendiri terbagi atas 3, ada Amerika Utara, ada Karibia, dan Amerika Selatan.
Selanjutnya ada lempeng Eurasia, kemudian lempeng Antartika, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, ini adalah gambaran tentang pergerakan lempeng. Ada lempeng Afrikanya, Amerika, Eurasia itu bagian atas, kemudian Antartika bagian selatan, Pasifik yang dekat dengan wilayah Indonesia, kemudian lempeng Indo-Australia antara Indonesia dengan Australia. Ini pergerakan lempengnya, kamu bisa lihat sendiri. Ada yang saling bersubduksi atau saling bertumbukan, ada yang saling berjauhan. Sesuai, kamu bisa melihatnya sesuai dengan arah panahnya tadi itu. Oke, bisa diperhatikan. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang tentang teori tektonik lempeng. Kulit bumi terdiri atas beberapa bagian lempeng yang tegar dan bergerak di atas massa elastis atenosfer dengan kecepatan 10 cm per tahun atau 100 km per 10 juta tahun. Kita tidak akan pernah merasakan pergerakan lempeng tersebut. Daratan kita bergerak, kita tidak akan pernah merasakan karena massa kita ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan daratan yang kita tempati. Bagi contohkan, ketika saat kalian naik kereta dengan kecepatan cepat, ketika kamu di dalam kereta, ketika melihat ke jendela, yang seolah-olah berjalan bergerak itu adalah yang luar, dan kamu merasa diam aja. Nah, itu karena ukuran kamu dibandingkan kereta lebih kecil. Begitu juga ketika kamu berada di daratan tadi, daratan kita bergerak dengan kecepatan yang super cepat, tetapi kita tidak akan pernah merasakan karena ukuran kita yang sangat kecil dibandingkan tempat yang kita tempati yang bergerak tadi. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian bisa membayangkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Oke, sekarang batas pertemuannya. Ada 3 batas pertemuan antara lempeng. Jadi ketika antara lempeng satu dengan lempeng berikutnya bertemu, dia punya sifat yang berbeda-beda. Kalau keras sama keras ya berarti saling bertumbukan. Kalau yang satu lunak, yang satunya keras, bisa jadi dia hanya berpapasan. Atau bisa jadi juga dia akan menjauh. Nah, di situ disebutkan ada 3. 2 lempeng ada yang saling menjauh, 2 lempeng ada saling bertumbukan, dan 2 lempeng ada yang saling berpapasan. Selanjutnya, lempeng yang saling menjauh. Gejala yang timbul akibat 2 lempeng yang saling menjauh: 1. Peregangan lempeng. 2. Pembentukan tanggul dasar samudra, maka samudra akan lebih lebar. Kemudian aktivitas vulkanik laut dalam, muncul yang namanya gunung api laut, dan terjadi pusat gempa yang aktif. Kita contohkan adalah gempa tsunami yang ada di Aceh. Itu pusat gempanya berada di samudra. 2 lempeng tersebut, Eurasia dengan Indo-Australia, dia saling menjauh. Karena saling menjauh terjadi ledakan atau tanggul bawah samudra, sehingga air masuk dan kembali ke daratan dalam gelombang yang sangat cepat. Ini gejala yang diakibatkan karena lempeng saling menjauh. Bagaimana yang selanjutnya? Ini gambarnya atau ilustrasinya. Sekarang kalau lempeng saling bertubukan, bukti adanya aktivitas di sekitar lempeng saling bertubukan itu adalah akan terciptanya yang namanya palung pada tepian benua yang berbatasan dengan samudra. Kemudian terjadi perluasan tepi lempeng benua berupa rangkaian pegunungan. Jadi benuanya akan semakin banyak atau semakin lebar, tetapi bukan daratan yang rata, melainkan adalah rangkaian pegunungan. Ilustrasinya bisa kalian lihat seperti pada gambar. Ya. Selain itu juga meningkatkan aktivitas vulkanisme, intruksi magma, dan
intruksi magma. Masih ingat ya, kalau intruksi magma berarti gejala keluarnya magma tetapi tidak sampai ke permukaan, dia hanya berada di dalam. Yang kalau lama-kelamaan membeku, dia akan membentuk yang namanya sumber daya alam kayak batu bara, timah, tembaga, dan lainnya. Tetapi kalau etruksi magma, magma yang keluar sampai ke permukaan, biasanya kalau orang awam mengatakan sebagai letusan gunung api. Nah, efek lainnya yaitu menunjukkan adanya daerah hiposentrum gempa, baik pada jarak yang dalam maupun yang dangkal, dan terdapat zona timbunan sedimen campuran atau batuan malengke atau batuan bacuh. Ini yang nantinya akan jadi intan, itu adalah batuan malengke. Selanjutnya, bagaimana kalau lempeng tadi saling berpapasan? Aktivitas yang terjadi di sepanjang tanggul dasar samudra yang tidak berkesinambungan tetapi terputus-putus. Contohnya adalah patahan San Andreas di Amerika Selatan, California. Ini kalau lempeng saling berpapasan itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Yang terlihat benar-benar terlihat jelas itu berada di lempeng Amerika Selatan dengan Amerika Utara. Maka contohnya berada di Amerika Selatan. Nah, bentuknya, ilustrasinya kalau saling berpapasan seperti tadi nih. Lanjut ya, sebentar. Nah, inilah bentuk dari gejala-gejala pertemuan lempeng. Yang A berarti mereka saling bertumbukan, kemudian saling menjauh yang B, dan yang C mereka hanya saling bersinggungan. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi bisa lihat dalam buku paket kalian. Lanjut. Oke. Sekarang tentang teori lempeng tektonik dan akibatnya terhadap persebaran gunung api. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya pergerakan lempeng pasti berimbas tentang gunung api, karena pergerakan lempeng itu akan memicu inti bumi yang berasal dari inti bumi untuk keluar ke permukaan bumi. Nah, di sini dikatakan teori lempeng tektonik dan akibatnya terhadap gunung api, tenaga dahsyat dalam perut bumi telah menekan dasar laut ribuan meter ke atas sehingga terbentuklah pegunungan yang indah. Karena tekanan yang sangat tinggi memaksa kulit bumi kita akan membentuk sebuah gelembung yang biasanya kamu lihat seperti gunung berapi tadi itu. Maka bumi kita tidak ada yang datar semuanya, melainkan ada yang punya pegunungan, ada juga yang dataran tinggi, ada juga yang dataran rendah. Nah, sekarang kita lihat jalur pegunungannya. Pegunungan besar dapat terjadi karena gerakan lempeng tektonik, di mana arus vertikal yang jauh di dalam selubung bumi mulai naik apabila tekanan bertambah besar. Maka lempeng kerak semakin bergerak. Kamu bisa lihat sendiri, warna yang hitam-hitam ini menunjukkan bahwa itu merupakan deretan dari pegunungan dunia akibat gerakan lempeng. Ini dikutipnya sekitar 1963 sampai 1998. Itu masih sangat lama sekali. Kalau sekarang mungkin akan lebih banyak lagi deretan pegunungannya. Nah, ini proses terbentuknya yang namanya tektonik. Ya, kamu bisa lihat sendiri. Jadi kalau yang warna merah dari bawah itu adalah magma. Merah konvergen, dia pengennya naik ke atas. Karena atasnya itu meretak, maka dia melalui retakan-retakan tersebut akan berusaha naik ke permukaan. Karena kekuatan yang besar itu memaksa kulit bumi untuk melengkung, sehingga terbentuklah yang namanya gunung api. Nah, itu saja yang bisa Bu Wiki sampaikan pada hari ini. Yang jelas, yang pertama, tugas kalian yang nantinya akan kalian kerjakan akan Bu Wiki lebih jelaskan lagi melalui konferensi tim. Nanti akan ada jadwal yang sudah diatur oleh sekolah. Kalian nanti konferensi dengan saya. Video ini dijadikan sebagai patokan kalian.
Nah, ketika saya sudah nanti di tim, saya akan menjelaskan tugas apa yang harus kalian buat. Misal keterampilan, kamu harus membuat gambar lempeng. Silahkan dibuat ilustrasi gambar lempengnya dengan melihat video tersebut. Kemudian yang kedua, pengetahuannya, kamu harus menjelaskan tentang gerakan lempeng. Nah, silahkan kalian melihat video ini, kemudian tulis penjelasannya. Nanti untuk lebih detail lagi, silahkan membaca buku paket kalian. Ini saja dari Bu Kiki. Mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian jangan lupa selalu di rumah dulu, jangan main dulu, cuci tangan. Kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.